Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi rasulullah ajma'in. Baiklah, pada sesi kali ini kita akan bahas tentang struct ya, yaitu pengelompokan sejumlah data ke dalam satu nama. Nah, di mana di dalam struct ini atau structure ini terdiri dari beberapa variabel dengan tipe data yang beragam. Untuk mendeklarasikan struct ini bisa dilakukan dengan dua cara, yakni cara pertama dengan dimulai dengan keyword struct ya, dan cara kedua dengan keyword typedef struct. Nah, untuk cara pertama, bentuk umumnya adalah struct, kemudian diikuti dengan nama struct, kemudian di dalam kurung kurawal kita definisikanlah di situ variabel beserta tipe datanya. Sebagai contoh, di sini ada struct mahasiswa dengan tipe data NIM, nama, dan usia. Nah, penulisan dari struct ini ya, untuk nama struct bisa kita tulis di awal setelah struct atau di akhir struct. Ya, seperti contoh struct mahasiswa kita tulis nama structnya di awal setelah struct. Ya. Adapun dengan bentuk lainnya bisa kita tulis di akhir struct setelah kurung kurawal. Sedangkan cara kedua, kita menuliskan typedef struct ya. Kemudian dalam kurung kurawal disebutkan di situ nama variabelnya ya. Kemudian diakhiri dengan nama struct ya. Penulisan nama struct dengan menggunakan keyword typedef ini bisa juga dituliskan di awal dan di akhir. Ya, sebagai contoh, nah, di sini ada typedef struct ya, dalam kurung kurawal nama variabel ya dengan tipe datanya, kemudian diakhiri dengan nama struct ya setelah kurung kurawal. Dan ini juga nama struct juga dapat ditulis di awal ya setelah typedef struct ya, typedef struct mahasiswa ya, baru dalam tanda kurung disebutkan nama variabel dan tipe datanya. Baik, sekarang kita masuk contoh pertama. Nah, di sini kita akan membuat structure ya, struct dengan menggunakan typedef ya. Nama structnya adalah mahasiswa ya, tapi nanti kita persingkat menjadi MHS ya dengan mendeklarasikan ulang ya. Struct mahasiswa menjadi MHS ya dengan 3 variabel NIM, nama, dan IPK. Nah, pendefinisian struct ini kita lakukan di luar main ya, di luar fungsi utama. Nah, di sini di dalam main ya kita dahulukan dulu nama structnya diikuti dengan nama variabel ya, nama variabel yang ada di dalam struct ya. Nah, ketika dipanggil juga begitu ya, panggil dulu nama structnya, kemudian diikuti dengan nama variabel ya. Nah, ketika kita jalankan misalkan 19 10 1 15 01 misalnya, nama Putri ya, IPK misalkan 3 ya. Nah, maka dari hasil input sesuai dengan nama struct ya akan dipanggil lagi sesuai dengan nama structnya ya, seperti ini ya. Nah, sekarang kita masuk contoh kedua ya. Contoh kedua ini kita akan menggunakan array ya. Nah,
pendefinisian array banyak cara ya. Salah satunya menggunakan nilai limit, yakni menggunakan define max 2 ya. Nah, kita gunakan variabel max di sini, yakni menampung nilai array sebanyak 2 kali ya, atau 2 kali inputan. Nah, di sini kita gunakan contoh penulisan struct ya, yang bentuk lain ya. Ini hanya dengan struct, kemudian dengan nama structnya di akhir struct ya, dengan nama mahasiswa. Nah, max ini adalah variabel array yang ditampung nanti ya, untuk semua variabel yang ada di dalam struct ya. Jadi nanti dia akan menampung maksimal sebanyak 2 inputan ya. Nah, kemudian di dalam main ya, kita akan melakukan penginputan ya dengan tipe data dengan variabel nim ya, nama, nilai UTS, nilai UAS, nilai kuis ya, kemudian nilai akhir ya. Nah, kalau nim di sini ya, saya beri tipe data double ya, agar bisa banyak dia ya, long float ya, karakternya long float. Kemudian nama string ya, dan nilai kuis integer ya, d ya, %d. Kemudian mencari nilai akhir dengan mengalihkan nilai kuis poinnya sebanyak 20% ya, nilai UTS 30% ya, kemudian nilai UAS adalah 50% ya. Jadi penjumlahan ketiga nilai ini adalah merupakan nilai akhir. Nah, jika nilai akhirnya di atas 80 maka grade-nya A ya, atau nilai hurufnya A. Jika grade-nya di atas 60 B ya, di atas 40 C, di atas 20 D ya, di atas 0 adalah E. Ya, ini contoh sederhana ya. Nanti silakan diberikan batasan ya. Nah, kemudian ketika kita panggil nilai yang sudah diinputkan itu ya, melalui sebuah perulangan ya, dimulai dari variable array tadi max ya, tadi nilai inputnya 1, berarti jika 0 kecil dari 1 ya, berarti dia akan akan panggil nilai yang di input tadi ya, i nya adalah 1 ya. Oke, kemudian ditampilkanlah data sesuai dengan nilai yang sudah diinput. Ini artinya 10.0. LF ini kan format untuk nilai variabel angka ya. Ya, maka 0 ini tidak ada digit belakang koma. Ya. Sediakan ini 18 karakter ya, artinya ya. Ini 3 karakter ya. Ini %c langsung 1 karakter. Ya. Nah, diikuti dengan nama variable ya, dan diikuti dengan nama struktur ya, untuk setiap format yang sudah kita siapkan ya. Jika selesai ya, tutup garis ya yang membentuk tabel tadi. Nah, sekarang coba kita jalankan ya. Kita ambil data yang tadi 19 10 115 01 Putri, ini bebas ya. Kemudian data kedua 19 10 115 02 ya, kita ambil satu yang nilainya tinggi lah ya. Oke, jadi ini hasil akhirnya ya, nilainya B dan A ya. Jadi 10.0 ini artinya menyediakan 10 digit di dalam kotak ini ya. Garis vertikal ini ya, sesuaikan nanti dengan outputnya ya. Ini 18 misalkan menyediakan 18 digit ya, 5.2 ya, ini di sini menyediakan 2 digit sebelum setelah koma ya. Nah, kemudian karakter ya. Intinya ini nanti menyesuaikan dengan
nilai dari data kita ya. Baik, kita lanjutkan contoh yang ketiga. Di sini menggunakan struct ya dengan array ya. Nah, di dalam struct kita bedakan nih, ada beberapa variabel yang menggunakan array dan ada yang tidak pakai array. Ya, di sini ada 4 variabel yang pakai array, yakni KB ini kode barang, NB nama barang, JB jumlah barang, HB harga barang ya. Karena ini yang diinput secara beruntun ya. Nah, sementara variabel non array ya, misalkan TF ya, NF nomor faktur, tanggal faktur, nama pembeli ya. Nah, kemudian pembayaran ya, total bayar, diskon sama jumlah dibayar. Nah, ini bukan merupakan array ya, tapi kita kelompokkan di dalam faktur. Nah, kemudian di sini ada juga variabel global ya. Variabel global ini jika kita definisikan dia di luar main, maka dia bisa dipakai di dalam setiap fungsi ya. Ini ada BR ya, baris ya. Kemudian X yang nanti menampung nilai record array ya. Kemudian JBT ya, JBT ini sebagai variabel bantu ya, untuk yang kita gunakan nanti memanggil data pada pada prosedur tampil. Berikutnya untuk fungsi main di sini ya, kita bikin dulu menunya ya. Kita bikin menu. Nah, di sini ada fungsi goToXY ya. Ya, dengan format kolom, koma, baris ya. Nah, di sini nanti menu yang kita gunakan untuk mengakses event apa yang ada di dalam program ya. Ya, ini untuk entry ya, kemudian untuk faktur penjualan ya. Nah, di sini kita akan gunakan percabangan menggunakan switch ya, ketika user memilih nilai 1, 2 atau 3 ya. Ketika dia memilih nilai 1, maka dia akan mengeksekusi ya prosedur ya dari entry ya. Ini ya, entry ya. Jika user memilih 2 ya, maka ya dia akan mengeksekusi prosedur tampil ya. Ini dia. Oke, namun jika user memilih 3 atau selainnya, maka akan memilih exit ya, atau keluar dari program. Selanjutnya kita lihat prosedur entry ya, ini ya. Nah, apa saja proses yang dilakukannya. Di sini kita perlu suatu variabel lokal, yakni TB data, tambah data ya. Gunanya nanti ketika program diakses ya, menunya diakses, langsung masuk ke input data ya. Kita set kondisi awalnya adalah ya ya. Ya, kemudian kita perlu header di sini ya, sebagai kop daripada transaksi penjualannya ya, ini departemennya apa ya. Kemudian ada tanggal, ada nomor faktur, ada nama ya. Ya, ini kita inputkan ya. Nah, kemudian ini ada flush stdin ya. Fungsinya ini nanti biasanya kalau di dalam array ini sering dipakai ini ya, buffer memori biasanya dipakai untuk menghapus itu ya, data-data, kemudian menyimpan data yang kita inputkan di situ. Dan fungsi lainnya ya, kadang ketika kita input ya, ada kursornya loncat ke
record berikutnya. Nah, dengan flush stdin dia bisa menormalkan kembali. Nah, kemudian di dalam perulangan ini kita akan menginput nilai ya, kode, nama, harga, dan jumlah ya. Nah, di sini kita panggil lagi nilai yang sudah diinput tadi ya. Kita panggil agar ketika menginput data itu muncul lagi header ini ya. Oke, ketika kita menginput kode barang ya, kita gunakan array ya. Di sini kan tadi X ya. X itu sudah kita definisikan sebagai variabel global ya. Kita gunakan variabel X untuk menampung nilai variabel input ya, dalam kurung suku ya, kurung suku ya. Kemudian nama barang ya, kemudian harga barang dan jumlah barang ya. Gunakan selalu flush stdin ini ya. Nah, kadang bisa loncat itu kalau tidak pakai ini dia ya, loncat dari sini langsung ke dua baris berikutnya ya. Nah, kemudian jangan lupa setelah selesai input ke 4 record yang kita butuhkan ke dalam 4 variabel ini ya, tambahkan ya ke record berikutnya. Nah, kemudian status terakhir X ini tampung ke JBT ini ya. Nanti kita panggil di prosedur tampil ya. Nah, kemudian ada data lagi ya. Di sini ditangkap nilai, jika dia ya maka dia akan kembali input ke record kedua ya. Data X kedua adalah nilainya 2 ya. Kenapa? Karena tadi di akhir ini adalah X tambah 1 ya, maka nilainya 2. Dia terus begitu sampai user menjawab tidak. Jika user menjawab tidak, maka dia akan kembali ke menu utama. Nah, berikutnya ke prosedur tampil ya. Jika user memilih 2, maka dia akan masuk ke prosedur tampil ya. Di dalam prosedur tampil ya, kita akan panggil lagi headernya tadi ya, atau copy-nya tadi, copy suratnya itu ya, atau copy daripada menu ya. Nah, kita panggil yang sudah diinput tadi ya, maka dia akan muncul. Kemudian kita bikin kolom ya, dengan judul kolomnya sesuai dengan nilai yang diinput ya. Nah, baru pada baris ya, ini BR kita panggil lagi. BR tadi kan variabelnya global ya. Nah, kita set nilainya 16 ya di sini ya, setelah judul kolom ya. Ini 14 ya. Ketika di baris 16 kita taruh datanya ya, panggil dengan perulangan ya. Nilai X sama dengan 1, X kecil dari JBT. JBT tadi adalah nilai X pada saat nilai array, pada saat kita input nilai ya, berapa jumlah arraynya ya. Kemudian tambahkan datanya setiap kali selesai satu record ya. Oke, kita panggil, sesuaikan ya. X tadi 1 ya, ketika dia akan tentu mulai dari 1 ya, ini kan 1 terus sampai sebanyak data record yang di entrykan tadi ya. Nah, kemudian panggil lagi ya, rjual, KB, rjual, NB nama barang ya, HB, JB ya, sampai sini ya. Nah, untuk subtotal ya, di sini namanya pembayaran ya, pembayaran ya, kita panggil lagi. Tadi kan ada di struktur rjual ya. Nah, kita kalikan ya harga barang dengan jumlah barang ya, baru nanti dipanggil. Nah, di akhir perulangan ya, jangan lupa menambahkan total bayar ya, total bayar dengan rumus total bayar tambah pembayaran. Pembayaran ini adalah subtotalnya tadi ya. Nah, kemudian akhir perulangan ya, yang ini ya. Kemudian di tutup dengan garis ya. Kemudian total bayar tadi dipanggil di luar perulangan ya, dipanggil di luar perulangan ya.
Kemudian jika ada diskon, ya, jika ada diskon di sini 50.000 ya. Ya, jika nilai total bayar di atas 50.000 maka diskon 15%. Jika tidak maka tidak ada diskon. Ya, terakhir jumlah bayar, ya, total bayar kurang diskon. Nah, setelah selesai kita masukkan rumusnya, kita panggil, ya, taruh dia di menampilkan diskon, ya. Itu juga dengan jumlah bayar, ya. Nah, setelah itu set kembali nilai total bayar itu 0, ya. Nah, ini nanti ada efeknya ketika kita kembali ke menu utama, kemudian masuk lagi ke menu informasi, total bayarnya nambah dia, ya, menambah dengan jumlah yang sebelumnya, ya. Maka perlu kita set nilainya 0 agar nilai total bayarnya tetap. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana output dari program ini, ya. Nah, ini adalah tampilan menu utama, ya. Nah, di sini user akan diarahkan memilih poin dari 1 sampai 3, ya. Nah, ketika user milih 1, maka user akan diarahkan ke prosedur entry, ya. Nah, ini dia, ya, diarahkan ke prosedur entry, ya. Untuk pertama kali dia akan diarahkan ke menampilkan header menu, ya, ya, atau kop menu tadi, ya. User akan diarahkan untuk mengisi tanggal, ya. Misalkan tanggal 2 bulan 1 2021, ya. Nomor faktur misalkan F01, ya. Ya, nama Dedi misalkan, ya. Nah, setelah itu, ya, maka program akan dilanjutkan dengan mengentry data barang, ya. Nah, karena kondisinya iya tadi, ya, maka data yang di input tadi, ya, kita panggil lagi, ya, sehingga muncul, ya, nilainya, ya. Nah, sekarang kita coba input nilai data, ya, dengan data pada record ke-1, ya. Di sini kita tetapkan nilai recordnya adalah 1, ya. Nah, misalkan di sini K1, misalkan buku tulis, ya, harga misalkan 10.000 sebanyak 6 buah misalkan, ya. Entry lagi, ya, ya. Kemudian nambah indeks kedua, ya, record kedua. Kenapa? Karena di akhir, ya, di akhir perulangan, ya, kita tambahkan nilai X-nya, X tambah 1, ya. Kemudian nanti ini nilai X itu pindah ke variabel bantu JBT, ya, dipakai nanti di prosedur tampil, ya. Nah, kemudian masuk lagi sini, ya, dengan record ke-2, ya, K2. Misalkan di sini penggaris, ya, harganya misalkan 3.000, ya, misalkan 12 buah. Nah, kita batasi misalkan 2, tidak, ya. Selanjutnya kita lihat faktur, ya, ya, nomor 2, ya. Di sini kan tadi ketika dia keluar dari perulangan end prosedur, ya, maka dia kembali ke menu utama, ya. Nah, kembali ke menu utama dia, ya. Maka di sini kita coba lihat 2, ya, ini dia 2 record yang sudah kita input tadi, ya. 60.000, 36. Karena dia di atas 50.000, diskon dia, ya. Diskon 15%. Ya, maka total bayar adalah 81.600, ya. Nah, bagaimana prosedur tampil membaca ini, ya. Nah, kita lihat di sini tampil.
Nah ini ya, ditampil dia akan membaca nilai yang sudah kita entrikan di awal ya, yang ini ya. Dia panggil, kemudian nampilkan judul kolom ya, kemudian baru baca ya. Nah ini fungsi JBT tadi. Nah JBT tadi ya merekam nilai array terakhir ya, jumlah array ya. Selama dia nilai X lebih kecil daripada JBT ya, maka tampilkan nilai yang sudah diinput ya, mulai dari record ke 1 ya. Nah untuk pembayaran ya, atau subtotal ya, merupakan harga barang dikali jumlah. Ini ya, harga barang dikali jumlah ya. Kemudian panggil, tampilkan dia di sini ya. Kemudian tadi untuk total bayar ya, total bayar nanti akan ada di akhir ya, di akhir perulangan ya. Kemudian baru setelah itu kita tambah recordnya ya. Jadi setiap akhir record dia menjumlahkan nilai total bayar ya. Ya ini nanti akan dipanggil di luar perulangan ya. Menjumlahkannya tetap dalam perulangan ya, memanggilnya di luar perulangan ya. Nah kemudian untuk diskon ya, kita kondisikan dia di luar perulangan ya. Jika dia di atas 50.000 diskon 15% ya, 15% dari 96.000 ya. Jika tidak diskon kosong ya. Nah jumlah bayar ini dia, total bayar kurang diskon ya, 96 kurang 14.400 ya. Nah sehingga dapat dia 81.600 ya. Panggil lagi dia di sini, diskon dan jumlah bayar ya. Terakhir ya, set kembali nilai 0 tadi ya, sebenarnya sudah dibahas di awal. Baiklah, itu dulu sesi kita dalam materi struct ya. Untuk selanjutnya boleh didiskusikan via grup WA ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.